Beastmaster. Kami mampu mengungkapkan kasus ini tanpa bantuan Hakim Jian. Kenapa Hakim Jian membunuhnya tanpa melalui proses pengadilan? Tanya Fang Zhenning merasa Zhao Jian sangat arogan sekali walaupun pasukan naga itu berusaha menghasut salah satu tuan muda klan besar untuk menggagalkan misinya dalam menaklukkan Gui Dao kerajaan kura-kura awan secara damai. Zhao Jian menjentikkan jari tangannya dan energi spiritual angin kemudian menerbangkan noda darah yang tertinggal pada bilah pedang keadilan. Aku adalah hakim khusus yang berada langsung di bawah perintah kaisar dan mendapatkan hak istimewa mengadili seluruh penduduk kekaisaran Jiang tanpa pandang bulu walaupun itu kaisar sendiri. Bila ia salah maka aku berhak mengadilinya. Sahut Zhao Jian sembari tersenyum. Namun, itu secara teori saja, kenyataannya aku tidak akan berani mengadilinya. Bila ia berani mengadili kaisar yang basis kultivasinya ranah World Master itu maka sama saja ia berusaha menggali kuburnya sendiri. Belum lagi ia adalah menantu kaisar hati nuraninya pasti sulit melakukan tindakan itu, kecuali kaisar menindas rakyatnya sendiri maka mau tak mau ia harus mengadilinya. Fang Zhenning tidak menyangka hakim muda di hadapannya ini ternyata adalah tangan kanan kaisar. Padahal awalnya ia mengira Zhao Jian hanya hakim biasa saja atau bukan pejabat tinggi di Gui Dao musuh itu, makanya mereka menunda-nunda negosiasi dengannya. Pasukan naga yang tersisa telah meneteskan darah mereka pada kitab keadilan dan hanya Hua Ming saja yang melakukan kontak dengan Chimei. Itu pun hanya sebatas meminta gadis pelayan itu untuk mempertemukannya dengan salah satu tuan muda klan besar. Pasukan nagaku tidak terlibat dalam kasus kematian Nona Chimei. Yang berarti pelakunya adalah warga negara kalian. Apakah kalian butuh bantuanku untuk mengungkapkan kasus ini? Kata Zhao Jian sembari menatap petugas pengadilan dan Fang Zhenning. Aku tidak memiliki wewenang dalam memutuskannya dan aku akan melapor pada Hakim Agung dulu. Sahut petugas pengadilan yang tidak ingin Zhao Jian terlibat dalam penyelidikan kematian Chimei. Oh, begitu. Memang ini sudah tanggung jawab pengadilan kerajaan kura-kura awan. Namun, sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai tipis. Aku akan mencatat kejadian ini dan akan melanjutkan kasus ini setelah penduduk kerajaan kura-kura awan menjadi penduduk kekaisaran Jiang. Dan semua yang terlibat akan bernasib sama dengan prajurit berhati iblis ini. Zhao Jian menjentikkan jari tangannya, kemudian energi spiritual api melesat ke arah tubuh Hua Ming. Dalam satu kedipan mata tubuh Hua Ming berubah menjadi butiran debu. Tentu pengadilan kerajaan kura-kura awan akan menuntaskan kasus ini. Aku akan menjamin kasus ini akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Sahut Fang Zhenning merasa Zhao Jian meremehkan kemampuan pengadilan kerajaan kura-kura awannya. Betulkan petugas pengadilan. Apalagi sudah ada petunjuk awal mengarah kemana kasus ini. Katanya lagi dengan tatapan tegas. Zhao Jian hanya tersenyum saja, sedangkan petugas pengadilan itu tampak berkeringat dingin dan menangkupkan tinju. Kami akan menuntaskan kasus ini dengan cepat, Tuan Putri Zhenning. Sahutnya. Baguslah. Aku akan menantikannya. Tetapi bila kalian ingin meminta bantuanku maka jangan ragu-ragu untuk mendatangiku. Kitab keadilan ini bukan hanya mengadili penduduk kekaisaran Jiang saja, semua pelaku kejahatan tak bisa lepas darinya. Seru Zhao Jian. Oh, ya. Apakah Yang Mulia Raja Fang belum kembali ke ibu kota?
Aku harap kalian jangan mengulur-ulur waktu karena aku tidak bisa menahan gerombolan liar militer kami yang telah lama ingin mengacak-acak Gui Dao lain. Bila mereka telah turun tangan maka nasib penduduk kerajaan kura-kura awan akan bernasib tragis, makanya aku datang kemari agar hal itu tak terjadi. Zhao Jian berterus terang pada Fang Zhenning karena Pangeran Fang Han dan dia selalu menghindar darinya, dengan mengatakan yang sebenarnya Zhao Jian berharap mereka untuk tidak mengulur-ulur waktu lagi. Fang Zhenning tersenyum masam dan berkata, kami sudah mengirim pesan pada ayahanda dan kabarnya beliau akan segera tiba ke ibu kota. Hakim Jian tolong bersabarlah sebentar lagi. Percayalah kami juga menginginkan jalan kedamaian bukan jalan kekerasan. Zhao Jian mengangguk pelan dan mengirim perintah pada Jiang Mo melalui telepati untuk tetap mengawasi pasukan naga dan mereka tidak boleh meninggalkan paviliun selatan. Di mana Nona Ruo? Hakim Jian. Aku sebenarnya datang kemari untuk mengundang kalian sarapan pagi di restoran terbesar di ibu kota ini, kata Fang Zhenning mengalihkan pembicaraan dan tersenyum hangat, ekspresi wajah tegasnya langsung menghilang. Istriku masih tidur, mungkin dia kelelahan. Sahut Zhao Jian, sehingga ekspresi wajah Fang Zhenning memerah karena teringat dengan cerita kakaknya yang berpura-pura menjadi pelayan wanita dan menerobos masuk ke kamar Zhao Jian. Kalau begitu aku akan memanggilnya, dia mungkin suka bila diajak jalan-jalan. Katanya lagi menduga-duga karena ia sebenarnya tidak tahu seperti apa sifat asli dari Jiang Ruo termasuk kegemarannya. Episode sebelumnya. Kitab Keadilan. Episode berikutnya. Rumor liar. Beastmaster. Rumor liar. Fang Zhenning membawa Zhao Jian dan Jiang Ruo ke restoran termewah di ibu kota kerajaan kura-kura awan dikawal oleh puluhan prajurit istana. Fang Han tidak ikut dengan mereka karena ia masih malu dengan kejadian tadi malam, apalagi Zhao Jian mengutuknya karena berusaha menggoda istri hakim muda dari Gui Dao musuh tersebut. Namun, ia diam-diam juga mengutus Kasim Ma untuk menjaga mereka secara diam-diam mengingat kasus kematian gadis pelayan, Cimei ada hubungannya dengan kedatangan utusan Gui Dao musuh ini. Fang Han juga curiga ada pejabat penting istana atau tuan muda klan besar yang terlibat, mungkin selanjutnya mereka akan langsung mengincar Zhao Jian untuk menggagalkan proses negosiasi dengan utusan dari Gui Dao musuh tersebut. Walaupun Kasim Ma ada seorang Kasim, ia sebenarnya adalah ahli bela diri ranah Sein dan tugas rahasianya adalah memastikan keamanan istana serta menyingkirkan musuh yang mencoba diam-diam melakukan serangan ke anggota keluarga kerajaan. Sungguh sebuah kehormatan restoran sederhana kami dikunjungi oleh Tuan Putri Zhenning dan pemilik restoran langsung menyambut kedatangan Fang Zhenning setelah salah satu prajurit istana memintanya mengosongkan salah satu lantai atas restorannya. Dia bingung melihat dia orang di sebelah Fang Zhenning dan dia belum pernah melihat mereka. Dan teman Tuan Putri. Dia langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Apakah ada meja makan yang kosong? Paman Chu. Sahut Fang Zhenning. Tenang saja Tuan Putri. Saat mengetahui Anda ingin mengunjungi restoran kami, aku telah menyiapkan lantai 3 khusus untuk Tuan Putri dan teman-teman Anda. Kata pemilik restoran itu langsung memandu mereka menuju lantai 3. Lantai bawah restoran itu dipadati oleh para pengunjung termasuk beberapa tuan muda klan besar dan murid-murid elit Sekte Matahari Abadi, sekte besar yang ada di ibu kota. Cih,
Pantas saja aku tak bisa memesan tempat di lantai 3, ternyata ada anggota keluarga kerajaan yang ingin makan di sana. Gerutu murid sekte Matahari Abadi bertubuh besar sembari menamparkan meja setelah rombongan Fang Zening meninggalkan lantai bawah. Apakah ada yang tahu siapa gadis cantik dan pemuda sombong yang datang bersama Tuan Putri Fang Zening itu? Tuan Muda Klan Su bertanya, karena selama ini Fang Zening terkenal sangat penyendiri dan selalu fokus pada bela diri. Hahaha. Apakah kalian tidak mendengar rumor yang beredar sejak kemarin, kalau ada rombongan utusan dari Gui Dao asing yang memasuki Gui Dao kerajaan kura-kura awan kita? Tuan muda dari klan Fang dari keluarga cabang, yang juga murid pelataran dalam sekte Matahari Abadi menyahut ucapan Tuan Muda Klan Su itu. Semua orang yang ada di restoran itu terkejut mendengarnya, sementara sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Dari mana kau mendapatkan kabar itu? Jangan mengada-ada, selama ini Gui Dao kita yang selalu melahap Gui Dao lain. Sahut murid elit sekte Huayuan, yang merupakan gadis cantik yang berasal dari klan besar di luar ibu kota. Buat apa aku berbohong? Aku mendengar rumor itu dari Tuan Muda Klan Su juga, Su Yuan, masa kamu tak mengetahui rumor itu Sumo? Tanya Tuan Muda Klan Fang dari keluarga cabang itu. Lagi pula Gui Dao kita ini bukan termasuk Gui Dao besar karena batasan kultivasi di sini baru mencapai ranah Sein saja, sementara di catatan sejarah tertulis ada ranah yang sangat kuat bernama ranah Worldmaster. Jadi aku yakin utusan itu berasal dari Gui Dao besar yang memiliki ahli bela diri ranah Worldmaster. Ah, habislah kita semua dilahap oleh mereka. Sumo mengangkat bahunya karena ia memang tahu rumor tentang itu. Dia segera bangkit dari tempat duduknya dan ingin kembali ke kediaman klan Su untuk memastikan apakah rumor itu benar atau tidak. Sementara semua orang yang ada di lantai bawah restoran itu menjadi panik, Kasim Ma yang berpura-pura menjadi pengunjung biasa langsung mengerutkan keningnya. Dia curiga tuan muda dari keluarga cabang klan Fang ini sengaja menyebarkan rumor ini agar semua penduduk menjadi panik dan terjadi kekacauan, apalagi dia terlihat tenang dan tidak panik seperti yang lainnya. Apa sih yang diinginkan pemuda itu? Kenapa ia tidak ingin negosiasi itu berjalan dengan baik? Bukankah bila negosiasi itu berjalan baik maka mereka juga akan mendapatkan manfaat karena rencana yang mulia Raja Fang adalah ingin para pemuda kerajaan kura-kura awan untuk diterima menjadi murid-murid di sekte-sekte Kekaisaran Jiang dan memfasilitasi wilayah layak huni untuk seluruh penduduk. Gumam Kasim Ma memperhatikan gerak-gerik tuan muda dari keluarga cabang klan Fang tersebut. Bila dia melakukan pergerakan yang mencurigakan maka Kasim Ma berencana untuk menangkapnya. Kasim Ma berpikir lebih baik meniru aksi yang dilakukan Hakim Jian dengan menumpas benalu yang menempel pada daun muda daripada benalu itu menyebar ke seluruh pohon yang mengakibatkan pohon itu cepat lapuk dan mudah dihancurkan. Episode sebelumnya, kami mampu mengungkapkan kasus ini tanpa bantuan Hakim Jian. Episode berikutnya, kejadian tak terduga. Beastmaster. Kejadian tak terduga. Zhao Jian menyantap makanan yang dihidangkan di atas meja dengan lahap dan tidak peduli pandangan Jiang Ruo yang malu melihat sikapnya itu. Dia terlihat seperti tidak pernah makan enak saja, padahal dulunya ia adalah pangeran di kerajaan Zhao. Bagaimana menurut Hakim Jian dengan masakan khas dari negeri kami ini? Apakah sesuai dengan selera Anda?
Tanya Fang Zening yang hanya memakan sedikit makanan yang dihidangkan itu. Enak sekali. Apalagi ini gratis, hahaha. Zhao Jian bercanda dan Fang Zening tersenyum masam mendengarnya. Seorang prajurit muda berbisik pada Fang Zening dan ekspresi wajah Fang Zening terlihat bahagia. Apakah Hakim Jian dan Nona Ruo ingin melihat lelang yang sedang berlangsung di pelalangan? Kabarnya saat ini ada bis yang sedang dilelang di sana. Seru Fang Zening, penasaran bis apa yang dilelang itu. Walaupun ia bukan bis master, dirinya sangat suka dengan binatang spiritual yang telah memiliki kecerdasan seperti manusia tersebut. Bis apa yang dilelang itu? Sahut Zhao Jian juga penasaran. Fang Zening menggelengkan kepala tanda tak tahu. Kabarnya Sekte Matahari Abadi tertarik dengan bis itu, maka kemungkinan itu adalah bis yang hebat dan kuat. Zhao Jian semakin tertarik untuk melihatnya dan ia menatap Jiang Ruo apakah istri mudanya itu tertarik dengan bis tersebut. Namun, ekspresi wajah Jiang Ruo terlihat biasa-biasa saja, dia malah terlihat melamun saja. Baiklah, mari kita ke sana. Zhao Jian langsung bangkit dari tempat duduknya dan memegang pundak Jiang Ruo, sehingga putri mahkota kekaisaran Jiang itu terkejut dan tubuh bergetar seperti tersengat listrik saking terkejutnya. Aku bisa berdiri sendiri. Seru Jiang Ruo sembari mendorong tangan Zhao Jian, tetapi wajahnya malah memerah, sehingga Fang Zening bingung dan bertanya-tanya dalam hati apakah Zhao Jian dan Jiang Ruo benar-benar suami istri atau tidak, karena komunikasi mereka terlihat renggang. Fang Zening membawa mereka keluar dari restoran, sedangkan urusan pembayaran tagihan makanan mereka langsung ditangani oleh salah satu prajurit istana. Kasim Ma menundukkan wajahnya agar tidak terlihat oleh Zhao Jian saat rombongan mereka keluar dari restoran. Namun, tiba-tiba tuan muda dari keluarga cabang klan Fang menyerang Zhao Jian. Mati kalian dasar penjajah biadab. Umpatnya sembari menusukkan belati ke arah dada Zhao Jian. Fang Zening dan para prajurit istana langsung panik dan berusaha menghentikan aksi nekat tuan muda dari keluarga cabang klan Fang tersebut. Namun, mereka kalah langkah. Tuan muda itu telah sampai di depan Zhao Jian. Dinding es tiba-tiba muncul di depan Zhao Jian, sehingga belati dari tuan muda dari keluarga cabang klan Fang itu gagal menusuk dada Zhao Jian. Dia tercengang dan tidak menyangka laki-laki memiliki energi spiritual es, padahal itu umumnya hanya dimiliki oleh kultivator wanita saja. Karena penyerang ini memiliki basis kultivasi yang sama dengannya, Zhao Jian tidak menghunus pedang keadilan. Dia membutuhkan pemuda ini hidup-hidup agar mengetahui apa motifnya menyerang dirinya. Membekukanlah. Zhao Jian mencengkam pergelangan tangan pemuda itu dan tubuhnya tiba-tiba diselimuti energi spiritual es. Pemuda itu membelalakan mata dan berteriak agar assassins yang bersembunyi segera bergerak sebelum wajahnya ikut ditutupi oleh energi spiritual es tersebut. Namun, sebuah jarum melesat ke arah wajah pemuda itu dan Zhao Jian menggunakan telapak tangannya memblokir jarum itu. Racun! Seru Zhao Jian sembari menoleh ke arah jendela dan di atap salah satu rumah penduduk tampak assassins yang menutup wajahnya dengan topeng langsung kabur dari sana. Cepat berikan pil penyembuhan untuk Hakim Jian. Seru Fang Zening panik. Itu tak perlu. Aku kebal terhadap racun. Sahut Zhao Jian sembari menghilangkan bongkahan es pada tangan pemuda di depannya.
Dia mengambil sedikit darah pemuda itu dan memasukkannya pada sebuah botol kecil. Dia tidak langsung menggunakan kitab keadilan untuk membongkar motif pemuda itu menyerangnya, karena tidak ingin terjadi kekacauan di ibu kota kerajaan kura-kura awan bila motifnya langsung diketahui semua orang dan ternyata dalangnya adalah pejabat tinggi atau klan besar. Untuk saat ini ia harus berpura-pura kalau pemuda ini sebenarnya mengincar Fang Zhenning, tetapi dia melihat tindakan pemuda itu dan langsung menghentikannya. Episode sebelumnya, rumor liar. Episode berikutnya, pelelangan. Beastmaster. Pelelangan. Tuan Putri Zhenning. Aku serahkan pemuda ini pada prajurit istana dan pengadilan kerajaan kura-kura awan yang akan menyelidiki apa motifnya menyerang kita. Seru Zhao Jian sembari menyimpan botol kecil berisi darah tuan muda keluarga cabang klan Fang tersebut. Tenang saja Hakim Jian, kami akan mengungkapkan kasus ini dengan cepat dan melaporkan hasilnya pada Anda nantinya. Sahut Fang Zhenning merasa malu, ternyata pelakunya berasal dari klannya sendiri. Zhao Jian tersenyum hangat dan berkata, "Ya, aku percaya pengadilan kerajaan kura-kura awan akan mengungkapkan motifnya melakukan penyerangan tadi. Nah, sekarang kita harus segera menuju pelelangan, jangan sampai kita terlambat ke sana dan tak sempat melihat bis yang dilelang itu." Benar juga, pikiranku telah teralihkan oleh penyerangan ini sehingga aku lupa kalau kita akan menuju tempat pelelangan. Sahut Fang Zhenning segera membawa Zhao Jian dan Jiang Ruo menuju tempat pelelangan yang lokasinya tidak jauh dari restoran tempat mereka makan. Saat mereka sampai di pelelangan, ternyata acara lelangnya telah lama berlangsung dan kini telah memasuki acara puncak, barang lelang utama akan diperlihatkan. Semua yang hadir di pelelangan itu langsung takjub begitu melihat petugas lelang membuka tirai. Bis anjing berbulu tebal dengan warna bulu hitam tampak ketakutan menatap puluhan peserta lelang yang tersenyum ke arahnya. Ini adalah bis anjing ranah Jiezu dan dia memiliki energi spiritual tanah. Cocoklah dijadikan sebagai anjing penjaga rumah atau sekte, hahaha. Petugas lelang itu tertawa setelah memberikan informasi tentang bis anjing itu. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan senyuman tipis karena ia tertarik dengan bis anjing itu. Apalagi anjing terkenal mampu mengendus bau seseorang dan sangat cocok dijadikan sebagai pelacak ketika menangani sebuah kasus yang rumit, di mana pelakunya belum diketahui. Bisakah Tuan Putri Zhenning ikut menawar bis anjing itu? Aku tertarik untuk membelinya. Bisik Zhao Jian pada Fang Zhenning. Tentu dengan senang hati aku akan membantu Hakim Jian. Tetapi berapa modal yang Hakim Jian miliki agar aku tidak salah menawar nantinya? Sahut Fang Zhenning. Zhao Jian sengaja menyuruh Fang Zhenning karena yakin nanti pihak-pihak lain akan enggan melakukan penawaran, karena takut keluarga kerajaan akan tersinggung bila bersaing dengannya. Zhao Jian jelas tidak memiliki uang dan ia langsung tersenyum ke arah Jiang Ruo yang keheranan melihat tingkahnya. "Ada apa?" tanya Jiang Ruo. "Ruoer, kamu pasti membawa uang, kan? Bolehkan aku meminjam uangmu dulu? Tenang saja, gajian nanti aku akan cicil membayarnya." Sahut Zhao Jian menatap Jiang Ruo dengan tatapan berbinar-binar. Jiang Ruo mengerutkan keningnya dan berpikir kenapa ayahnya malah menikahkan dirinya dengan laki-laki miskin begini. "Tawar saja setinggi-tingginya. Aku memiliki 100.000 keping emas," sahut Jiang Ruo sembari mendengus dingin.
Baiklah, lelang dimulai, silahkan lakukan penawaran. Seru petugas lelang. Para peserta lelang saling berbisik-bisik dengan rekan mereka, di angka berapa mereka akan melakukan penawaran sehingga peserta lelang lain tak sanggup meningkatkan jumlah tawarannya. 20.000 keping emas. Seru peserta lelang dari klan Su. 30.000 keping emas. Sela peserta lelang dari klan Dong. 35.000 keping emas. Penatua Sekte Matahari Abadi berkata dengan senyum cerah. Peserta lelang lainnya langsung tersenyum masam, karena mereka tidak berani menaikkan tawaran, takut Sekte Matahari Abadi memusuhi mereka. Suasana menjadi hening. Petugas lelang menatap peserta lelang dari klan Su maupun klan lainnya agar meningkatkan tawaran, karena harga 35.000 keping emas itu masih terlalu murah. 40.000 keping emas. Suara wanita muda memecahkan keheningan itu, sehingga semua peserta lelang menoleh ke arah belakang. Mereka terkejut, ternyata yang melakukan penawaran itu adalah Fang Zhenning, putri dari Raja Fang Zihao. Penatua Sekte Matahari Abadi menggertakkan giginya karena ia tak mungkin menawar harga lebih tinggi lagi. Dia bingung kenapa Fang Zhenning tertarik dengan bis anjing itu padahal ia bukan bis master. Tatapan matanya kemudian beralih ke arah Zhao Jian dan Jiang Ruo. Bukankah mereka utusan dari Gui Dao asing? Mungkinkah mereka yang telah menyuruh Tuan Putri Zhenning melakukan penawaran itu? Pikirnya sembari mendengus kesal. 40.000 keping emas. Apakah masih ada yang melakukan penawaran? Kami akan menghitung sampai 10. Bila tak ada yang menaikkan tawaran maka bis anjing ini akan menjadi milik Tuan Putri Zhenning. Seru petugas lelang walaupun sudah yakin tidak akan ada yang berani menaikkan harga lagi. 10, 9, 3, 2, 1. Selamat kepada Tuan Putri Zhenning telah memenangkan lelang ini. Kami akan menghantarkan bis anjing ini ke istana sesegera mungkin. Seru petugas pengadilan itu sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Zhenning hanya tersenyum hangat saja dan melambaikan tangan, kemudian ia langsung berjalan keluar dan berbisik pada prajurit istana untuk mengatakan pada petugas lelang bahwa pembayarannya akan dilakukan di istana ketika bis anjing itu diantarkan ke sana. Episode sebelumnya. Kejadian tak terduga. Episode berikutnya. Penatua Beastmaster. Beastmaster. Penatua Beastmaster. Beberapa tuan muda klan besar, pejabat tinggi kerajaan kura-kura awan berkumpul di kediaman Penatua Beastmaster Sekte Matahari Abadi. Raut wajah Penatua Beastmaster itu sangat masam, sehingga semua yang hadir di kediamannya tak ada yang berani lebih dulu berbicara untuk menjelaskan kenapa misi membunuh utusan dari Gui Dao asing itu gagal terlaksana. Di mana Fang Huang? Tanya Penatua Beastmaster itu karena tidak melihat keberadaan tuan muda keluarga cabang klan Fang tersebut. Hanya para tuan muda dan pejabat tinggi yang bekerja sama dengannya dalam upaya menggagalkan negosiasi damai dengan utusan Gui Dao asing itu, karena para pemimpin klan dan ahli bela diri terkuat mereka pergi berperang melawan aliansi aliran hitam. Maaf Penatua. Dia tertangkap oleh utusan itu. Sahut Assassins yang mencoba membunuh Fang Huang tetapi jarum beracunnya malah ditangkis oleh Zhao Jian dengan telapak tangannya. Utusan itu bukan hakim yang bisa dianggap remeh, sepertinya dia adalah ahli bela diri ahli racun karena jarum beracunku tidak terpengaruh padanya.
Katanya lagi. Penatua Beastmaster akhirnya mengerti kenapa Fang Zening ikut dalam pelelangan bis anjing hitam tadi. Ternyata Hakim Zhao Jian itu ingin melakukan kontrak jiwa dengan bis anjing hitam tersebut. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Su Yuan. Penatua Beastmaster Sekte Matahari Abadi itu memejamkan matanya, memikirkan tindakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kita harus membuat keputusan dengan cepat Penatua, karena Hakim Jian itu ingin menyelidiki kasus kematian pelayan wanita istana dan ternyata wanita itu tidak berbohong kalau ada entitas lain di Gui Dao asing itu yang ingin negosiasi damai ini berjalan buntu. Aku yakin mereka pasti ingin menjarah seluruh kekayaan negeri kita ini dan menjadikan istri, gadis-gadis kita sebagai budak. Seru petugas pengadilan yang menyelidiki kematian Chimei. Saat aku memasuki istana, aku menemukan hal yang menarik di dalam rombongan utusan Gui Dao asing itu. Istri dari Hakim Zhao Jian itu sepertinya putri dari orang berpengaruh besar di Gui Dao mereka. Sikapnya terlihat angkuh dan sombong, tentu kecantikannya tak ada yang bisa menandinginya di kerajaan kura-kura awan ini. Prajurit yang mengawal mereka malah terlihat lebih bersikap hormat padanya daripada hakim muda itu. Seru pemuda tampan. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis karena tertarik dengan kecantikan Jiang Ruo. Penatua Beastmaster setuju dengan ucapan pemuda ini karena ia sudah melihat Jiang Ruo di pelelangan. Fang Zening yang merupakan salah kecantikan yang dipuja-puji oleh pemuda di ibu kota malah terlihat seperti wanita biasa-biasa saja bila dibandingkan dengan Jiang Ruo. Aku setuju dengan pendapatmu itu, wanita itu pasti putri dari klan besar di tempat asalnya. Kalau kita menjadikannya sebagai sandera maka klan dari wanita itu mungkin bisa memaksa Gui Dao-nya menjauh dari Gui Dao kita. Dan Raja Fang Zihao pasti akan memaafkan kesalahan kita ini karena bertindak bukan atas perintahnya. Bahkan ia mungkin akan memberikan hadiah besar untuk kita hehehe. Penatua Beastmaster Sekte Matahari Abadi itu tertawa terkekeh-kekeh. Malam ini kita akan menyerbu istana dan bunuh saja Hakim Zhao Jian itu beserta semua pihak yang berusaha menghalangi rencana kita, kecuali Pangeran Fang Han dan Tuan Putri Fang Zening. Semua yang hadir di kediaman Penatua Beastmaster itu langsung berteriak, hidup kerajaan kura-kura awan. Hancurkan orang-orang asing itu. Hidup kerajaan kura-kura awan. Hidup kerajaan kura-kura awan. Penatua Beastmaster tersenyum bahagia karena hampir seluruh tuan muda klan besar bergabung dengan rencana mulianya untuk mempertahankan tanah air mereka dari serbuan bangsa asing tersebut. Dia merasa jiwa mudanya telah kembali dan yakin rencana serangan malam nanti akan berjalan sukses, mengingat yang menjaga istana kini hanya prajurit-prajurit muda dengan basis kultivasi rendah, sehingga melumpuhkan mereka pasti sangat mudah. Lawan berat yang akan mereka hadapi nanti malam hanyalah utusan Gui Dao asing itu beserta Pangeran Fang Han dan Tuan Putri Fang Zening yang memiliki basis kultivasi ranah Sein sama dengannya. Episode sebelumnya. Pelelangan. Episode berikutnya. Gower.